Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah kabar dan perubahan dia saat ini seperti apa. Ini udah aku shuffle, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 deck ya. Aku nggak tahu ya apa aja ini yang udah aku shuffle. Ini genre reading ya, bisa resonate-nya beberapa aja. Jadi kalau kamu mau personal reading, mau resonate ya, mau lebih spesifik dan mau dibantu masalahnya sama acu so imut banget ya. Kalau bisa personal reading ya, langsung kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Kalau mau promo boleh, ada 3 question Rp100.000, tapi harap bersabar ya. Soalnya lumayan ngantri ya. Masya Allah ya. Masya Allah pamer. Ini kalau orang-orang salty nanti emosi lagi nih ya, denger si Dina pamer. Bawaannya tuh mau julid dan kesel kayaknya. Ini tuh temanya kabar dan perubahan dia saat ini. Aku bakal kasih waktu ke kalian untuk ngebayangin seseorang yang kau mau cek energinya. Oke, silakan. Udah, langsung kita mulai aja deh ya. Kabar dan perubahan dia saat ini. Aku lihat ya, ini ada seseorang yang kayak ngerasa lega dan bebas. Tapi dia tuh kayak gak peduli sama sekitar sebenarnya. Aku ngeliat ya kayak banyak orang yang apa ya, ini orang-orang sekitarnya tuh kayak mempertanyakan atau nggak tahu ya, minta kejelasan atau apa, tapi dia kayak nggak peduli gitu. Dia berusaha kayak pengen nyenengin diri dia sendiri aja sebenarnya saat ini. Mungkin ya ada sesuatu yang terjadi dan dia tuh ngerasa bebas, lega gitu ya, kayak ada jalan keluar. Mungkin dia punya masalah, terus ada jalan keluar, aku lihat ya di sini. Jadi ada kebebasan yang dia rasain. Ada dari mereka yang kayak pengen pergi ya, pergi ninggalin kamu atau apa sih? Kayak udah siap-siap mau pergi atau menjauh atau mau ninggalin ya. Tapi sebenarnya jiwanya itu belum bisa bener-bener pergi dari kalian. Jadi dia masih kayak inget-inget, masih kayak mau flashback, masih sesekali kepo, masih kadang suka tengok-tengok gitu ya ke masa lalu. Aku ngerasa ya itu sesuatu ya dari masa lalu yang masih dia lihat-lihat gitu ya, ingat-ingat. Di sini aku lihat mereka lagi sibuk-sibuknya juga ya. Iya, lagi sibuk-sibuknya, mungkin banyak kerjaan, ada yang dia lagi fokusin juga, sesuatu yang menyita waktu sih aku lihatnya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, ih dia cuek banget sih ya, mungkin dia emang lagi sibuk gitu sama kerjaannya. Ya. Nah, di sini dia kayaknya pengen komunikasi ya. Intinya kayak ada pesan yang pengen dia sampaikan sebenarnya sama kamu gitu, pengen dia omongin, pengen dia ungkapin. Tapi itu kayak masih dalam rencana aja sih. Jadi kalau misalnya dibilang dia pengen komunikasi nih, misalnya dia pengen chat kamu, tapi dia bingung mau chat apa ya gitu. Jadi baru pengennya aja. Untuk action dan apa yang mau diomonginnya dia masih apa ya? Masih ngeblank sih, masih belum tahu ya spesifiknya apa nih yang mau diomongin ke kamu. Di sini ada hal yang bikin dia kaget ya. Kenapa tuh? Dan aku ngerasa dia kayak lagi nggak bisa berbuat apa-apa, kayak terkekang mungkin ya. Ada sesuatu yang membahayakan atau bikin dia nggak enak. Nah itu dia kayak terkekang sama hal itu juga ya. Kayaknya banyak dari kalian yang diam-diaman, gak komunikasi. Jadi kayak dia sadar banget kamu sama dia gak komunikasi, tapi dia sadar banget kayak kepikiran gitu loh. Oh ya, gue gak komunikasi nih sama dia. Dia gimana ya kabarnya? Apa gue chat aja ya atau apa ya? Nah tuh, jadi kayak bukan dia bener-bener lupa sama kamu, aku ngerasanya. Dia sadar gak komunikasi, diam-diaman ya.
no contact at all, tapi kayak apa ya, kayak masih terkoneksi gitu loh ya, entah pikirannya entah hatinya ya masih kayak ngerasa terikat sama kamu aja ya, walaupun ya kalian diam 1000 bahasa. Aku lihat di sini mungkin ya banyak dari mereka yang diam-diam kepoin kamu ya, banyak dari kalian yang dikepoin, dan ada hal-hal yang kayak dia baru lakuin ya saat ini, jadi kayak dia lagi mempelajari sesuatu gitu ya mungkin, tapi bisa juga sih energinya sih yang aku tangkep kayak dia sih kepoin kamu ya. Dia kepoin kamu, tapi ada rasa sedih ketika dia kepoin kamu. Entah kamunya posting sesuatu yang happy, jadi dia ngerasa, ih kok kamu happy ya tanpa dia ya. Atau mungkin kamu malah nggak posting apa-apa di sosial media, jadi pas dia mau kepoin stalking, kok kamu nggak posting apa-apa ya. Nah akhirnya dia sedih sendiri, jadi baper ya. Dia sedih baper, tapi dia berusaha nyenengin dirinya sih, kayak pura-pura happy, pura-pura bahagia gitu ya, mungkin dia tunjukin keluar kayak gitu ya. Tuh di sini ada lagi kartunya yang bilang emang dia kayak lagi sibuk-sibuknya, kayak juggling banget, ngurus ini ngurus itu gitu, jadi kayak susah gitu loh ngatur waktu untuk kesibukan dia. Apa ya, di sini kayak ada seseorang yang marah tapi kangen gitu, marah tapi kangen sama kamu ya. Iya, dia masih suka terbayang-bayang sih. Ini bisa dia terbayang-bayang tentang kebersamaan kalian, kalau kalian pernah bersama pergi atau kemana gitu ya, atau dia terbayang-bayang kamu aja sih sebenarnya ya, atau dia terbayang-bayang seandainya kamu sama dia tuh bersama, masih bareng-bareng, masih sama-sama gitu ya. Kabar dan perubahan dia saat ini ya, banyak dari mereka yang kayak adem-adem aja. Adem-adem aja tuh maksudnya kayak pengen tenang-tenang aja ya. Ada sih beberapa orang yang mungkin coba mendekat ke dia gitu, dia sih kayaknya sadar ada orang-orang yang mencoba mendekat dan cari perhatiannya dia, tapi dia nggak peduli gitu sama orang-orang itu, karena saat ini yang dia fokuskan adalah dirinya sendiri. Aku ngerasanya dia fokuskan dirinya sendiri, tapi jiwanya masih ketarik masa lalu, hal-hal yang terjadi, yang sudah terjadi sebelumnya. Bisa aja masa lalunya tentang kamu. Aku ngerasa di sini ya energinya dia kayak nggak bisa melepaskan sesuatu gitu, yang sebenarnya dia bisa miliki. Makanya dia masih terbayang nih masa lalu. Yes. Dia kayak terpuruk ya, kayak ngerasa nggak bisa ngelakuin apa-apa, harus apa ya, harus gimana ya. Makanya karena dia nggak bisa ngelakuin apa-apa, akhirnya dia ya logikanya tuh bermain ya, kayak yaudah deh fokus aja deh ke depan deh, semangat aja deh ke depan, yang pasti-pasti aja deh. Bingung, pusing mikirin yang nggak pasti gitu, berharap sesuatu yang nggak pasti, melelahkan mungkin menurut dia juga. Terpuruknya aku ngerasa banyak mereka tuh yang kayak sambil nunggu sebenarnya, aduh nggak bisa ngelakuin apa-apa, ya udah deh. Akhirnya kayak terpuruk gitu ya, bingung harus apa. Akhirnya mereka mencoba menyibukkan diri juga ya sama hal-hal lain supaya ini aja, supaya ada kesibukan gitu ya. Mungkin ya beberapa dari mereka hatinya kayak nggak tenang ya, kayak nggak tenang, banyak yang dia pikirin juga. Kalau nggak ada perubahan ya untuk hubungan kalian, sorry to say, aku ngerasa banyak dari mereka yang pengen mencoba hubungan yang baru sama orang lain, seseorang yang baru. Ya karena di sini dia kayak lagi mencoba introspeksi. Kalau misalnya dia ganteng atau cantik, nggak mungkin kan nggak ada orang yang mendekati dia. Lama-lama orang tergoda nggak sih? Ya nggak, apalagi orang-orang yang nggak bisa sendirian, orang-orang yang nggak bisa kesepian gitu kan,
nggak bisa jomblo lama-lama. Itu pasti lama-lama ya tergoda juga gitu kan sama orang-orang baru. Aku lihat di sini beberapa dari mereka ya kayak lagi ngerasa negatif aja gitu. Ada perasaan cemas berlebih, ada ngerasa overthinking juga. Ini kayak dua kepribadian ya. Dia mencoba menyibukkan diri ke hal-hal yang pasti-pasti kayak karir, pekerjaan. Tapi sebenarnya jiwa di dalamnya tuh gak baik-baik aja, lagi ngerasa negatif di sini. Tapi dia mencoba lebih positif, makanya aku lihat di sini mereka kayak introspeksi ya. Kabar dan perubahan dia saat ini. Dia tuh aku ngelihatnya ya, mungkin dia menunjukkan dia yang gak sesungguhnya ya di depan orang-orang, di depan kamu. Dia seperti cuek, acuh, padahal dia menginginkan sesuatu gitu. Padahal dia lagi gak baik-baik aja, ngerasa kayak apa sih, kayak ngerasa kecil. Kecil tuh apa ya, kayak berkecil hati atau kayak insecure ya. Ya ada yang ngerasa kayak gitu juga sebenarnya. Terus moodnya juga kayak lagi gak enak. Ya akhirnya kayak kalau ke hubungan tuh efeknya jadi kayak ngegantung, ngambang. Ya diam aja kan, diam tak berdaya, diam tak bergerak gitu kan. Jadi kayak ngegantung aja gitu semuanya. Terus yang paling efek tuh ya ke hubungan, ke relationship akhirnya. Ya kayak kalian dicuekin, digantung gitu ya. Apa mereka ngerasa sakit hati ya? Ada sih yang ngerasa sakit hati, terus mereka kayak menyembunyikan rasa sakit hatinya gitu. Kenapa ya? Tuh ada lagi kan di sini dia berusaha achieve goals-nya. Jadi kayak satu sisi dia nggak baik-baik aja, tapi satu sisi dia berusaha menyibukkan diri ke hal-hal duniawi ya. Ya keuangan, ke karir gitu. Tapi kalau dilihat mentalnya sih nggak baik-baik aja, terutama sama hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu, kayak past life, hal-hal yang udah kejadian gitu maksudnya ya. Ada yang ngerasa kesepian sih, ya kayak sendirian gitu. Padahal kalau misalnya banyak yang deketin sih banyak, tapi dia tetap aja ngerasa kayak hampa gitu, kayak sendirian aja. Dan dia berusaha mencoba mengerti keadaannya dia. Oh keadaannya tuh sekarang kayak gini, ya udah terima aja, ikhlas aja gitu. Kalaupun dia ada rasa sakit hati ke orang lain ya mungkin dia mau mencoba maafin kali ya. Dia lagi ini nih, pikirannya ya, ingatannya tuh lagi ingat ke hal-hal yang indah, hal-hal yang pernah happy gitu, yang dia rasain kayak sebuah happiness dari masa lalu. Nah itu dia lagi ingat kenangan-kenangan kayak gitu sebenarnya. Apakah kenangannya terkait sama kamu? Dia suka nangkep pesan deh kayaknya. Entah kalian yang suka ngirim pesan ke dia, jadi dia ngerasa batin atau intuisinya tuh kayak nangkep pesan dari kamu. Misalnya kamu lagi ada masalah atau sakit, terus dia tahu gitu, ngerasa kalau kamu juga lagi gak baik-baik aja, atau kamu lagi sakit ya. Tuh kan ini ada kartunya. Yang tadi dia berusaha ikhlas, akhirnya ada titik di mana dia menerima keadaan terus kayak bersyukur. Ya yang tadi sih sebenarnya. Kalau dia lagi introspeksi, ini mereka kan lagi introspeksi dan ngerasa sendirian. Mereka ini cari pencerahan. Banyak merenung soalnya aku lihat di sini. Ya, merenung di kegelapan gitu ya. Mikirin terus dapat inspirasi, dapat jalan keluar mungkin.
Itu sih sebenarnya akhir-akhir ini. Cuma ya orang nggak tahu aja kalau dia kayak gitu ya. Atau sebenarnya kalian juga ngerasain kayak gitu, lagi banyak merenung saat ini. Kabar dan perubahan dia saat ini. Ini aku kan pakai decknya beda ya, tapi kartu-kartu yang keluar tuh mirip-mirip. Artinya walaupun decknya beda-beda ya. Ini keluar lagi. Dia kayak lagi sibuk-sibuknya berusaha apa ya? Sibuk-sibuknya tuh sebenarnya berat juga buat dia yang dia kerjain. Tuh ada lagi kartu tentang masa lalu yang dia masih stuck atau fokus di masa lalu. Makanya kalau ada orang yang coba buat menggoda dia atau flirting atau mencoba buat menawarkan sesuatu gitu ya, dia cuek aja sih. Tiba-tiba aku ngerasa aku energinya baper loh, ya kan? Tuh kan, ada nggak aku dari awal bercanda? Nggak ada kan bercanda. Kalau aku energinya baper, bawain tema yang baper, aku ikutan baper. Kadang tuh suka sampai mau nangis. Tapi kalau temanya yang fun ya, masa aku baper kan aneh juga ya kan. Kalau lagi temanya yang fun, seru gitu ya, ya aku bercanda gitu energinya. Kayak gak ada beban gitu. Gak ada rasa sedih-sedih. Tapi kalau lagi temanya yang kayak gini, aku jujur aja baper. Kalau dari mana aku baper? Kalau aku lagi ngomongnya itu lama, satu kata, dua kata gitu ya, pelan, nah itu baper tuh aku kebawa. Tapi kalau ngomongnya lancar, cepet, nah itu aku fun bawainnya, energinya. Ini mungkin kaliannya yang baper atau dianya yang baper ya. Karena kan dengar nggak sih dari tadi di sini aku bacain adalah seseorang yang lagi nggak baik-baik aja gitu. Ya kalau orang lagi nggak baik-baik aja kan energinya lemes gitu kan, nggak semangat. Ini saya ikutan nggak semangat ya bawainnya. Ya udahlah ya. Tapi bagus sih, apa yang terjadi sama dia saat ini tuh kayak mendewasakan dia. Apalagi kalau mereka yang childish ya, selamat deh ya. Dewasa deh lu ya, dewasa deh lu ya. Bener. Kayak gitu. Tuh kan ada beban pikiran yang dia rasain. Bebannya tuh dari segala arah loh, terutama ada juga yang punya masalah keuangan, stres gitu ya, punya masalah keuangan, stres. Aku lihatnya kayak kalian lagi berjarak, dia yang malah lagi ngerasa energinya negatif, nah kamu malah yang kebanyakan lagi positif gitu. Ya tau memang kalian yang positif aja gitu vibes-nya. Karena dia yang lagi negatif, makanya dia kayak ngediemin kamu, cuek, itu timbul keraguan jadinya di antara kalian. Entah kamu atau dia yang ragu sih, tapi bisa aja dua-duanya. Ada yang ragu karena ngerasa ada seseorang di tengah-tengah kalian. Ya. Kurang baper apa tuh ya kan? Ada seseorang di tengah-tengah kalian. Siapa? Dia? Entah dari pihak dia atau dari pihak kamu yang mendatangkan seseorang. Sebenarnya kamu sama dia sama-sama butuh perhatian sih. Kalian kalau udah ketemu atau kalian chat-chatan deh gitu ya, kalian tuh langsung klik karena energinya tuh sama-sama orang yang lagi butuh perhatian. Jadi diperhatiin sedikit langsung kena gitu loh. Tapi kan apa ya, kamu sama dianya tuh kayak sama-sama gengsi. Aku ngeliat dari kalian tuh egonya sama-sama tinggi.
Ya, mau yang masih bocil nih kalian, mau yang masih muda umurnya, mau yang umurnya udah dewasa, ya kan? Kalau aku kenapa ya? Aku bukan curhat ya. Kalau aku orangnya nggak gengsian, nggak tau kenapa. Kalau aku mau ngomong apa ya aku ngomong aja gitu sama orang. Iya, aku nggak gengsi. Dulu aku pernah ya denger radio, itu tahun berapa? Waktu zaman aku masih kuliah. Ya, aku denger radio. Terus aku kayak lagi ada perasaan feeling sama seseorang. Terus aku denger radio itu bilang gini katanya, kata penyiarnya, lo kalau punya feeling sama seseorang, lo jangan tahan-tahan gitu. Lo ungkapin. Jangan sampai orang itu pergi atau jangan sampai nanti orang itu sama orang lain pas orang itu udah dimiliki sama orang lain nanti lu nyesel. Nah, pas denger itu juga, wah aku makin ini dong, makin ngerasa ke-push gitu. Wah, gue nggak bisa nih nahan apa yang gue rasain. Nah, akhirnya aku ya cobalah gitu. Buat tunjukin feeling aku ke seseorang. Iya, aku pernah denger di radio kayak gitu. Dan sejak saat itu nggak ada lagi gitu rasa gengsi atau apa. Kalau mau chat ya chat aja gitu orang. Kalau mau say something ya ngomong aja gitu. Dan satu hal ya buat cewek-cewek yang kalian gengsi gitu ya, atau takut dibilang murahan atau cewek gampangan, percaya deh, cowok tuh nggak ada yang mikir kayak gitu sebenarnya. Kayak cowok nggak ada yang mikir lu cewek gampangan, cewek murahan, nggak ada. Apalagi kalau kalian tuh cantik. Sebenarnya masalahnya tuh cuma subjeknya aja. Kalau orangnya cantik, ganteng, nggak ada yang ngomong kalian murahan atau gampangan. Coba kalau kalian dideketin sama orang yang maaf kata orangnya ini jelek ya menurut kalian, pasti kalian langsung keluar omongan, ih gila ya, ngapain sih lo ngajak-ngajakin gue pergi? Ih gila ya, ngapain sih lo ngechat-ngechat gue? Pasti langsung kayak gitu kan, iya kan, sifat manusia. Tapi kalau ada orang cantik ganteng ngechat, mana ada yang respon kayak gitu. Pasti langsung ih seneng banget, langsung kesenangan, kegirangan gitu kan, dicat sama orang ganteng ya kan, diajak jalan sama orang cakep ya. Jadi buat kalian gak usah gengsi-gengsi, jangan takut dibilang murahan atau gampangan, tapi berusaha jujur aja gitu loh. Gak perlu jujur sama orang lain, tapi jujur sama diri kalian sendiri. Dan akhir-akhir ini tuh banyak banget klien aku yang aku nih tangkepnya dia itu punya feeling ke seseorang, tapi dia tuh pertama gengsi juga, kedua dia belum tahu perasaannya tuh sebenarnya tuh kayak gimana, ya kan. Ya ketiga, kalau misalnya orang itu nggak deketin dia duluan, dia nggak mau open gitu, nggak mau jujur, nggak mau deketin. Akhirnya ya itulah tugas aku yang mencoba mengulik ya kan, mengulik dan membuat dia jujur gitu loh sama dirinya sendiri. Aku pengen denger dia berkata sendiri, oh iya aku pengen dia yang deketin duluan. Nah itu kan artinya kan dia punya perasaan gitu. Banyak banget gitu loh kayak klien-klien yang reading kadang tuh bukan nggak mau jujur sama aku, mungkin ada rasa malu, gengsi juga, dan nggak mau gitu ngomong kayak iya gue suka sama dia, gue punya perasaan sama dia. Jadi tunggu aku nanya dulu gitu, kayak feeling kamu gimana ke dia gitu, kamu mau sama dia gitu, kamu mau deket sama dia, harus aku tanya dulu baru keluar deh tuh kata-kata ya aku mah kayak gini kayak gitu. Nah ya kan, maksud aku adalah kalian jujur aja gitu loh, jangan gengsi-gengsi gitu. Kalau mau aja sama orang, nggak usah takut dibilang murahan atau gampangan ya. Oke, back to the topic ya. Seperti biasa ya, aku selalu kasih insight gitu ya, cerita-cerita yang relate sama temanya ya, supaya kalian tuh dapat pencerahan juga, nggak cuma sekedar narot-narot aja. Sebenarnya gitu sih. Itulah kenapa aku tuh kalau baca tarot nggak pernah ngomong kayak ini kartunya apa, namanya ini apa, karena menurut aku itu nggak penting. Kalian mau belajar tarot atau mau cari pencerahan ya kan. Kalau cari pencerahan aku bakalan kasih insight gitu ya yang bermakna, asik. Ya, temanya adalah kabar dan perubahan dia saat ini.
Ini kenapa ya? Ini tuh ada berapa deck ya? Kayak udah 4 deck yang keluar tuh tetap aja. Artinya dia sibuk, dia sibuk, dia sibuk gitu ya. Ini jelas banget nih seseorang yang lagi sibuk-sibuknya. Jadi kalau kamu dicuekin, maaf-maaf aja ya. Dia lagi sibuk-sibuknya dan aku ngerasa nggak ada yang bantu. Jadi ya maaf deh tuh kalau dia sibuk ya. Di sini sebenarnya dia tuh ada feeling sama kamu. Ngerasa pengen gitu bareng. Ada kebersamaan. Kalau ngerasanya makin deket, sebenarnya kamu sama dia tuh feelingnya sama, pengen bareng, pengen deket gitu ya. Itu hati kecilnya tuh gitu tuh yang aku tarik nih energinya. Tapi kalau ngerasa dia energinya makin jauh sama kamu, nggak kontak kamu sama sekali, kamu ngerasa dia marah, ya mungkin dia deketnya sama orang lain saat ini ya. Ini aku masih bisa bilang 50% dari mereka yang lagi deket sama orang lain, 50% dari mereka yang sebenarnya pengen barengnya tuh sama kamu gitu. Masih 50-50 nih energinya, kepecah soalnya ya. Kan energinya macem-macem nih masalah hubungan kalian ya. Tuh ada lagi kartunya. Yang dia pikirin tuh hal-hal yang berbau sama materi. Itu jadi pikiran dia banget. Makanya pikirannya tuh kayak bercabang-cabang aku liatnya ya. Dan di sini dia kayak nunggu waktu ya. Nunggu waktu yang tepat kayaknya. Mau ngapain dia kira-kira ya? Nunggu waktu yang tepat. Ya aku ngerasa mereka nunggu waktu yang tepat nih. Di sini ya itu energinya sebenarnya dia kayak lagi energinya tuh energi seseorang yang butuh perhatian sebenarnya. Ya. Butuh perhatian, butuh diperhatiin, butuh dimanja gitu ya. Ada yang sampai berharap banget ada komunikasi. Ada yang sampai berharap banget, sampai berdoa supaya ya seseorang hubungi dia mungkin ya. Inginnya sih ada, kepengennya tuh udah ada, dia pengen komunikasi. Tapi ya kita nggak tahu ya kapan dia chat kamu, telepon kamu gitu ya. Itu masih ketahan. Kayaknya kalau dia orang yang gengsian juga, akhirnya dia cuma bisa doa-doa aja. Semoga kamu duluan yang hubungi dia. Padahal kamu juga gengsian orangnya ya. Selamat deh ya, nggak ada yang mau ngalah ya. Kabar dan perubahan dia saat ini. Dia nih banyak mereka yang sengaja kayak nggak peduli gitu seolah-olah sama kamu. Padahal dia lagi menutupi kalau dia tuh lagi nggak baik-baik aja sebenarnya. Supaya kamu nggak tahu gitu. Tuh kan ada kartunya lagi yang dia terpuruk saat ini. Ini kartunya maaf ya, sama-sama nih artinya. Decknya beda-beda ya. Kan aku shuffle-nya beda-beda. Tapi yang keluar kenapa jadi sama-sama ya? Jadi kalau misalnya aku ngomongnya kayak ngulang-ngulang gitu kan, muter-muter gitu kan, kayak kipas angin ya, kayak orang-orang salty yang bilang aku kayak kipas angin ngomongnya muter-muter. Ini karena decknya gitu yang keluar mirip-mirip. Berarti kan sebenarnya emang relate ya, iya nggak sih? Kalau decknya sama yang keluar berarti itu emang sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak pasti dan yakin. Kartunya yang keluar sama-sama gitu. Berarti memang kayak gitu sebenarnya dianya ya. Sebenarnya ya di sini ada seseorang loh yang kayak serius banget pengen sama kamu. Jadi tuh kayak energinya udah kebayang seandainya bisa berkeluarga sama kamu, punya rumah tangga sama kamu, menikah gitu ya, get married. Iya. Aduh, ada yang kayak gitu. Cuma energinya di sini entah kenapa tiba-tiba ada kartu yang bilang sudah berakhir ya kalian ya. Gimana sih nih? Ya, bisa jadi kamu sama dia udah berakhir. Sebenarnya dia tuh energinya pengen punya hubungan yang serius. Kalau makin jauh sama kamu, berarti dia bisa aja nih dia pengen punya hubungan yang serius akhirnya sama orang lain, bukan sama kamu, karena udah berakhir sama kamu. Iya, karena dia ngerasa ada sesuatu yang benar-benar berbeda di antara kalian. Jadi dia mungkin ya udahlah, let go aja ya.
new beginning aja mungkin ya. Perasaannya campur aduk nih, mixed feeling dia. Iya, tapi kalau soal perasaan bener-bener lagi terkuras banget perasaannya. Lagi baper-bapernya, lagi sensitif juga. Lagi gak mau deket-deket sama orang, lagi memberikan batasan sama siapapun, lagi kayak berusaha sabar-sabar, terus ada beban juga yang dia tanggung, yang dia bawa-bawa kemana-mana. Misalnya soal urusan relationship, dia stres nih, dia bawa tuh pas dia lagi kerja ke kantor, pas dia ya sehari-hari gitu. Jadi kan bebannya dia bawa kemana-mana tuh, stresnya ya. Kasian ya. Nah, di sini pikirannya campur aduk juga tuh, kusut gitu loh, pikirannya kusut banget, kayak apa aja dia pikirin, termasuk kamu juga dia pikirin, apalagi kalau kamu seseorang yang memang dia tunggu-tunggu. Dan aku lihat di sini kayak apa ya, dia ini kayak lagi berharap banyak hal, tapi hal-hal itu belum bisa dia dapetin sebenarnya. Macam-macam hal-hal duniawi lah, apalah. Akhirnya yang dia rasain beban doang saat ini. Ya. Ini kayak seseorang yang lagi punya masalah berat banget gitu ya. Jadi keputusannya ada di kamu ingin mendekat atau menjauhi dirinya, ya lebih bijak lah apapun keputusannya. Aku mendukung ya, support, fighting. Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak mereka ya, di sini ada zodiak Libra, Virgo, Taurus, Pisces, Aries, Capricorn, dan Leo. Inisial hurufnya ada huruf F, N, V, J, I, Q, X, U, dan Y. Oke, itu aja gengs ya. Thank you for watching ya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Selamat berbuka juga ya. Oke, stay positive with your heart, mind and soul. Bye-bye.